Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Mazhab Ibni Idris karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafiri rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriah. Selesai pada pembahasan hukum-hukum yang berkenaan dengan mandi. Selanjutnya kata penulis rahimahullahu taala an-najasah. Ya, berkenaan dengan najis dan bagaimana cara menghilangkan najis. Dan ini merupakan maqasidut thaharah yang ketiga. Ya, maqasidut thaharah yang ketiga dari 4 maqasidut thaharah yang disebutkan oleh para ulama. Maksud yang pertama sudah berlalu adalah wudu. Yang kedua adalah al-ghusl, mandi. Yang ketiga adalah izalatun najasah, menghilangkan najis. Dan yang keempat akan datang nanti tayammum. Ya, ini tinggal satu lagi maqasidut thaharah yang belum dibahas, yaitu tayammum. Ini an-najasah, ini berkenaan dengan maqasidut thaharah yang ketiga. Yakni di sini penulis rahimahullahu taala akan membahas mengenai apa itu najis, bentuk-bentuknya dan bagaimana cara menyucikannya. Apa itu najis, apa saja bentuk-bentuknya dan bagaimana cara menyucikannya. Kata penulis rahimahullahu taala, an-najasatu lughatan al-mustaqdar. Najis secara bahasa adalah semua yang dianggap kotor, yakni dianggap kotor oleh urf. Maka semua hal yang dianggap kotor itu najis secara bahasa, bukan secara syariat. Misalnya dahak. Dahak kan ya bukan ludah ya. Dahak kan kotor. Ya. Maka secara bahasa dikatakan najis. Apalagi misalnya darah atau nanah misalnya. Nanah kotor. Secara bahasa itu najis. Maka semua hal yang dianggap kotor maka itu najis secara bahasa. Baik dia najis secara istilah maupun bukan. Termasuk dalam kategori najis secara bahasa seperti misalnya sampah, ya. Sampah kan kotor, yang dianggap kotor. Ya. Ini dianggap najis secara secara bahasa. Termasuk di dalamnya mani. Mani ini juga dianggap kotor. Maka dia masuk dalam kategori najis secara bahasa. Butuh diketahui semua yang kotor walaupun bukan najis dari kacamata syariat, selama dia dianggap najis dari kacamata bahasa, yakni kotor, maka haram untuk dikonsumsi. Ya, haram untuk dikonsumsi. Haram untuk diminum, dimakan dan seterusnya. Maka semua yang dianggap kotor seperti dahak tadi, kalau orang buang dahak ya harus dibuang, nggak boleh ditelan. Nggak boleh menelan dahak karena itu kotor. Jelas sampai sini? Termasuk juga di dalamnya mani. Ini kotor, ya, ini kotor, tidak boleh ditelan. Kata penulis rahimahullah, an-najasatu lughatan al-mustaqdar. Ya, masuk di dalamnya ingus dan semacamnya, ini semua kotor, nggak boleh ditelan. Walaupun bukan najis secara istilah, tapi dia najis dianggap kotor secara bahasa. Jelas? Kata beliau rahimahullah, syar'an. Adapun najis, definisi najis dari kacamata syariat. Apa-apa saja yang dianggap najis dari kacamata syariat.
Sebelumnya para fuqaha rahimahumullahu taala memiliki dua pandangan dalam mendefinisikan, dalam memperkenalkan najis, menta'rif najis, gitu ya. Para fuqaha memiliki dua cara untuk memperkenalkan apa-apa saja itu yang merupakan najis. Cara yang pertama adalah menta'rif dengan had, yakni memperkenalkan najis dengan cara menyebutkan definisinya. Definisi najis ini nih, gitu. Ini cara yang pertama, at-ta'rif bil had, memperkenalkan najis dengan menyebutkan definisi. Cara yang kedua adalah at-ta'rif bil ad, dengan ain, al-ad, yakni mengabarkan atau memperkenalkan najis dengan cara langsung menyebutkan poin-poin najisnya. Najis itu adalah ini. Tidak disebutkan apa definisinya, langsung disebutkan saja poin-poinnya. Jelas? Jadi sebagian ulama mengatakan najis adalah definisinya ini, disebutkan definisinya. Sebagian lain mengatakan najis tidak perlu disebut definisinya, langsung saja disebutkan najis adalah ini, disebutkan poin-poinnya. Nah, kebanyakan fuqaha Syafi'iyah itu menempuh cara yang kedua, yaitu mendefinisikan najis dengan langsung menyebutkan poin-poin najis saja. Najis adalah ini tanpa disebut definisinya, pengertiannya apa. Nah, di sini penulis rahimahullah cenderung kepada cara yang pertama, yaitu beliau memperkenalkan najis dengan menyebutkan definisi. Beliau tidak menyebutkan poin-poin najisnya apa saja. Najis adalah ini. Beliau tidak sebut, tapi beliau sebutkan definisinya. Nah, di sini kita akan sebutkan dulu najis dari sudut pandang definisinya, baru kita akan sebutkan najis dari sudut pandang apa? Benda-bendanya, apa saja yang najis. Taib. Kata penulis rahimahullah, syar'an najis secara syariat adalah mustaqdzarun yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhis. Secara syariat najis adalah mustaqdzar, semua hal yang kotor, semua benda yang kotor, yamna'u sihhatas shalah, yang mencegah keabsahan salat. Semua benda kotor yang mencegah keabsahan salat atau yang membatalkan salat. Haitsu la murakhis, dalam kondisi normal, yakni kalau tidak ada rukhsah. Kalau tidak ada rukhsah. Jadi begini, semua benda yang melekat pada pakaian tubuh dan tempat kita, semua benda yang melekat pada pakaian tubuh dan tempat kita, kapan dia melekat? Sementara kita sedang sholat, lantas sholat kita batal, maka berarti benda itu najis. Berarti benda itu najis. Jadi najis adalah semua benda yang mencegah keabsahan sholat kalau dia ada. Dia ada di mana? Apakah pada pakaian, tubuh dan tempat? Karena akan diterangkan nanti syarat syah sholat adalah sucinya pakaian, tubuh dan tempat dari najis. Maka kalau ada benda lengket pada pakaian, tubuh atau tempat kita, kemudian benda ini menyebabkan sholat kita tidak syah, maka berarti itu najis. Nah, itu najis. Ini definisinya najis. Semua hal yang mencegah keabsahan sholat kalau dia ada, yakni mencegah keabsahan sholat dalam kondisi normal kalau tidak ada rukhsah. Contoh, kalau saya sholat atau saya sudah berwudu, setelah saya berwudu saya injak kencing, kemudian saya lanjut sholat dengan kencing masih ada di kaki saya, masih basah, maka ketika saya sholat dalam keadaan seperti ini, sholat saya tidak syah. Jelas sampai sini? Dalam kondisi normal sholat saya tidak syah, maka kencing ini najis karena dia menyebabkan sholat saya tidak syah. Iya. Kalau misalnya saya sholat, tiba-tiba bangkai cicak, bangkai cicak yang masih basah atau kotoran cicak jatuh di pakaian saya, di kopiah saya biarkan begitu, maka itu membatalkan sholat saya. Membatalkan apa? Sholat saya. Karena kotoran, menunjukkan bahwa kotoran cicak najis. Karena dia kalau ada membatalkan sholat, membatalkan sholat. Jelas ya? Contoh lain misalnya sholat,
ketika dia sholat atau sebelum dia sholat dia memakai parfum, wangi-wangian dari alkohol. Ini menurut pendapat yang mengatakan alkohol itu khamar. Ya, ini perbedaan pendapat cukup sengit di sini. Apakah alkohol di zaman sekarang itu dianggap khamar atau tidak? Ya, cukup sengit khilaf di sini. Yang tentu saja yang paling afdal adalah menjauhi. Ya, saya sendiri tidak bisa memastikan karena kuatnya khilaf di sini. Cuman lebih afdal menjauhi. Faman ittaqa syubhat faqad istabara ali dinihi wa irdihi. Kata Nabi SAW, siapa yang menjauhi perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Maka menurut pendapat yang mengatakan khamar adalah alkohol adalah khamar, kapan dia pakai parfum beralkohol dia salat, maka salatnya tidak syah. Menunjukkan bahwa khamar itu najis. Jelas ya? Ya, maka ini definisinya najis. Semua yang mencegah keabsahan salat kalau dia ada, maka itu najis. Yakni dalam kondisi normal. Apa artinya kondisi normal? Yakni dalam kondisi darurat, kadang najis ada di pakaian kita, tubuh kita, tapi karena konteksnya darurat dimaafkan atau ada rukhsah, maka sholat tetap syah. Tapi bukan berarti dia tidak najis, tetap najis. Cuman dalam kondisi rukhsah tidak membatalkan sholat. Contoh perempuan yang istihadah, yang keluar darah lebih dari 15 hari. Keluar darah lebih dari 15 hari. Ini kan istihadah. Darah keluar terus-menerus di bawah, tidak berhenti. Nah, netes terus. Maka di sini kita bilang haid cuma sampai hari ke-15. Hari ke-16 wajib sholat. Dia sholat, dia berwudu, dia sholat sementara darah mengalir di bawah, menetes di bawah. Kita katakan ini sholatnya disyahkan. Walaupun ada najis melekat pada pakaiannya, tapi sholatnya disyahkan. Kenapa disyahkan? Ini ada rukhsah, keringanan. Tidak menunjukkan bahwa darah bukan najis, tetap darah najis, cuman di sini sholatnya tetap disyahkan karena ada rukhsah, keringanan. Yakni konteksnya darurat. Tidak mungkin dikatakan jangan sholat sampai berhenti darah, sementara darah keluar terus. Tidak mungkin dikatakan tidak sholat, tetap harus sholat, darurat. Jelas ya? Atau contoh misalnya najis-najis yang dimaafkan. Kita sholat, sementara sholat saya gatal, saya garuk, tiba-tiba berdarah. Jelas ya? Misalnya ada luka sebelumnya, ngering, saya garuk, lepas keluar darah. Darah yang sedikit, kalau itu darah kita sendiri, nanti akan datang rinciannya, dimaafkan dalam sholat, nggak ada masalah. Hatta kena kain sekalipun, dengan syarat yang kena adalah kain yang sejajar dengan luka, dia tidak pindah ke tempat yang lain, maka itu dimaafkan dalam sholat. Jelas sampai sini? Bukan berarti darah tidak najis, darah tetap najis, cuman ini kondisi apa? Rukhsah, najisnya ma'fun anha, najisnya dimaafkan, yaitu darah yang sedikit. Taib. Ini definisi najis dari najis dari sudut pandang definisinya, yaitu semua hal yang mencegah keabsahan sholat dalam kondisi tidak ada rukhsah, dan ini dalam kondisi normal. Nah, sekarang kita pindah ke cara yang kedua memperkenalkan najis, yaitu bil'ad, langsung menyebutkan poin-poin najis itu apa. Dan cara ini lebih mudah, lebih bagus dalam memperkenalkan najis, karena kita tidak perlu pusing dengan definisi, langsung kenali saja poin-poin najisnya apa. Lagi pula najis itu terbatas. Paling banyak perhitungan para ulama dalam najis itu sekitar berapa ya? Nggak sampai 20 lah, paling banyak itu. Ada yang merinci, ada yang mengglobalkan gitu. Kalau dirinci paling banyak, seingat saya nggak sampai 20. Itu paling banyak sudah. Jadi jumlahnya sedikit. Ketika jumlah sesuatu itu sedikit, mending langsung disebutkan saja, tidak perlu dibuatkan definisi, kan sedikit. Definisi kan fungsinya untuk menghimpun banyak hal yang banyak, ya kan? Dirampingkan menjadi definisi. Tapi kalau cuma tidak sampai 20 juga jumlahnya, ngapain disebutkan definisinya? Untuk apa dibuatkan definisi pengertian? Langsung saja disebutkan, toh itu toh saja, tidak ada yang lain. Kelas ya? Baik. Adapun najis, poin-poinnya yang pertama, ya, yang pertama adalah kita mulai dari najis yang paling berat. Mughalladhah akan diterangkan nanti, yaitu anjing, babi dan peranakan keduanya atau salah satu dari keduanya.
Anjing seluruh tubuhnya, luar dalamnya, ya, luar dalamnya, baik yang masih melekat di badannya atau yang sudah rontok dari badannya, anjing, babi semuanya najis tubuhnya. Ya, luar dalamnya, baik yang masih lengket di badannya atau yang sudah rontok dari badannya. Ya, semuanya najis. Serta peranakan dari keduanya, peranakannya. Ya, seandainya anjing dengan babi ada anaknya, seandainya anjing dengan kambing ada anaknya, ya, maka tetap dihukumi najis juga anaknya. Seandainya, tapi kan secara genetika tidak mungkin. Ya, cuman para ulama mengatakan seandainya ada, bisa lahir keturunan dari dua jenis yang berbeda seperti ini, ada anaknya, maka anaknya pun dihukumi najis. Karena dalam hal kenajisan, anak itu mengikuti induknya yang paling rendah statusnya, kata Suyuti rahimahullahu taala. Taib. Jadi najis yang pertama anjing, yang kedua babi, yang ketiga peranakan dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Yang keempat adalah kotoran manusia. Ya. Atau kita umumkan saja. Yang keempat adalah tinja. Kotoran yang keluar dari dubur. Semuanya, semua kotoran yang keluar dari dubur itu najis. Baik yang keluar dari dubur manusia maupun duburnya hewan. Ya, sampai sini. Baik keluar dari duburnya manusia maupun duburnya hewan. Baik hewannya itu boleh dimakan seperti ayam, sapi, ataukah hewannya tidak boleh dimakan. Ya. Baik hewannya itu yang memiliki darah yang mengalir ataupun tidak. Karena itulah kotoran cicak, kotoran ikan najis. Ya, sampai sini. Tidak boleh makan kotoran ikan, tai ikan itu tidak boleh. Karena hukumnya najis. Jelas ya? Jadi semua bentuk tinja yang keluar dari dubur semuanya najis. Baik yang keluar dari dubur manusia maupun duburnya hewan. Hewannya baik bisa dimakan maupun tidak bisa dimakan. Hewannya mengalir darahnya atau tidak, semua kotoran itu yang keluar dari dubur najis. Yang ketiga adalah baul, kencing. Semua jenis kencing itu najis. Semua jenis kencing najis. Apakah kencing yang keluar dari manusia, kencingnya manusia, atau kencingnya hewan. Baik hewannya bisa dimakan atau tidak bisa dimakan. Baik yang mengalir darahnya atau tidak mengalir darahnya, seperti kodok misalnya. Seperti kodok. Semuanya najis. Ini yang keberapa? Yang keempat. Anjing, babi. Yang ketiga peranakan keduanya. Yang keempat yang keluar dari dubur, tinja. Yang kelima kencing. Sudah 5. Yang keenam, ya, yang keenam adalah madhi. Madhi, cairan yang keluar ketika libido, syahwat memuncak, tapi bukan mani. Biasanya sebelum mani. Ya, itu madhi. Yang keenam. Yang ketujuh wadi. Wadi itu cairan yang keluar setelah kencing. Biasa kalau orang sudah kencing, sudah selesai semua, tiba-tiba berjalan 2-3 langkah keluar. Itu namanya wadi. Atau biasa dia wudu, pas tiba-tiba ruku, sholat sudah, pas ruku keluar. Itu namanya wadi. Atau biasa keluar ketika mengangkat beban berat. Habis angkat batu atau benda yang berat diangkat, kemudian keluar. Ini namanya wadi. Ini juga najis. Ini yang ketujuh. Udah ya. Kemudian yang kedelapan adalah khamar, atau kita gunakan global muskir. Yang kedelapan adalah al-muskir. 6. Atau afwan, al-khamar, sudah benar. Al-khamar. Apa itu khamar? Khamar itu adalah semua benda yang memiliki 2 syarat. Semua benda yang memiliki 2 syarat dikatakan khamar. Yang pertama dia muskir, memabukkan. Yang kedua dia benda cair. Muskirul ma'i itu khamar. Maka semua benda cair yang memabukkan itu khamar. Najis hukumnya. Jelas ya? Ini keberapa? Najis yang ke-8, yaitu khamar. Baik. Apa itu khamar? Al-muskir al-ma'i, memabukkan dan dia benda cair. Harus terpenuhi dua-duanya nih, baru dikatakan najis.
Kalau dia benda cair tapi tidak memabukkan, tidak najis. Kalau dia memabukkan tapi bukan benda cair, tidak najis. Seperti ganja, heroin, memabukkan tapi bukan benda cair, maka bukan najis hukumnya. Haram dikonsumsi kalau sampai memabukkan. Ya, sampai sini, sampai memabukkan, merusak fisik, haram dikonsumsi. Tapi najis, tidak najis karena walaupun memabukkan tapi dia bukan benda cair. Syarat khamar adalah al-muskirul ma'i, benda memabukkan dan dia cair. Ini yang ke-8. Yang ke-9 adalah darah. Yang ke-9 adalah darah. Secara mutlak darah haid, darah nifas, darah istihadah, darah yang keluar dari tubuh ketika luka, semuanya darah najis tanpa pengecualian. Yang ke-10 adalah nanah. Yang ke-10 adalah nanah. Sodid. Yang ke-11 ada namanya qaih. Qaih itu air yang campur dengan nanah atau air yang ada pada luka biasanya. Air bening itu juga termasuk najis. Air bening pada luka bukan nanah. Ya, air yang bening biasanya ada di luka atau campur dengan nanah biasanya. Itu namanya qaih. Itu juga najis. Berapa sudah itu? Ke-11. Yang ke-12 bangkai. Semua bangkai adalah najis kecuali 3. Bangkai manusia, bangkai belalang, dan bangkai hewan air. Semua bangkai adalah najis, semuanya. Semua bangkai adalah najis kecuali 3. Bangkai manusia suci, yang kedua bangkai belalang suci, yang ketiga bangkai semua hewan air. Ini yang ke-12. Apa itu bangkai? Bangkai ma faraqal hayata bi ghairi zakatin syar'iyyah. Mendeteksi bangkai itu gampang. Bangkai itu pokoknya semua yang mati tidak melalui penyembelihan yang syar'i. Itu bangkai. Semua makhluk hidup yang mati yang tidak melalui penyembelihan syar'i. Itu bangkai. Bagaimana penyembelihan syar'i itu? Penyembelihan syar'i adalah penyembelihan yang dilakukan oleh seorang muslim atau ahli kitab. Jelas? Seorang muslim atau ahli kitab di mana dia membunuh hewan tersebut dengan memutus 2 urat pernafasan dan makanannya. Saluran pernafasan dan saluran makanannya. Jelas? Dua-duanya harus terpotong dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi tidak normal seperti berburu, terserah yang mana saja, yang penting mati dengan dengan panah atau yang semacamnya, walaupun tidak memutus tidak memutus 2. Tapi kalau berburu kan tidak mungkin ditangkap baru disembeli, hal yang menyulitkan. Tapi dalam kondisi normal harus terpotong 2 ini. Itu definisi penyembelihan syar'i. Saya ulangi, penyembelihan syar'i adalah semua makhluk hidup. Jelas? Semua makhluk hidup yang boleh dibunuh, dan dia dibunuh oleh seorang muslim atau ahli kitab dengan cara dipotong saluran pernafasan dan saluran makanannya. Dua-duanya harus terpotong dalam kondisi normal, bukan dalam konteks berburu. Maka semua makhluk hidup yang mati tidak sesuai dengan kriteria itu, maka dia dihukumi bangkai. Semuanya. Manusia juga bangkai, cuman dia bangkai yang suci. Kita sebutkan kaidahnya kan. Manusia mati pasti mati bangkai. Kenapa? Karena manusia makhluk hidup yang tidak boleh dibunuh. Syaratnya tadi apa? Semua makhluk hidup yang boleh dibunuh. Jadi semua hewan makhluk hidup yang asalnya tidak boleh dibunuh, bagaimanapun matinya pasti mati bangkai. Termasuk manusia, mati bangkai. Kemudian semua hewan yang tidak punya urat, yang tidak bisa dipotong, semua pasti matinya bangkai. Nyamuk, bagaimanapun matinya mati bangkai karena nggak terpotong. Ya, semua jenis serangga, cicak, semuanya. Ya, kalajengking,
Bagaimanapun matinya pasti mati bangkai. Kenapa? Tidak terpotong lehernya. Dua itu. Ikan tidak dipotong. Gimana caranya potong? Ikan, cacing, semua matinya mati bangkai. Jelas ya? Atau dia disembelih bukan oleh muslim atau wasani, bukan muslim atau ahli kitab, disembelih oleh selain muslim atau Yahudi atau Nasrani. 6. Maka apa? Itu juga hukum bangkai. Dan juga termasuk di dalamnya hewan yang disembelih oleh orang muhrim. Muhrim itu orang sementara manasik haji di Mekah, sementara muhrim dia menyembelih, maka hukum sembelihannya bangkai. Tidak boleh dimakan, tidak oleh dia, tidak pula oleh orang lain. Tidak boleh. Karena itu melanggar penyembelihan syar'i. Taib. Nanti akan dibahas itu, dan atau sudah kita bahas ya masalah bangkai di masalah bujana kemarin kan? Sudah kita bahas masalah bangkai. Taib. Jadi bangkai, semuanya mati bangkai itu adalah najis kecuali 3. Bangkai manusia suci, bangkai belalang suci, dan yang ketiga bangkai hewan air. Yang dimaksud dengan hewan air di sini adalah hewan yang hanya bisa hidup di air. Kapan dia keluar dari air, dia tidak bisa hidup kecuali sebentar. Kelepak-kelepak gitu. Kalaupun dia bergerak kayak orang disembelih. Jelas? Itu hewan air. Karena itulah kepiting termasuk bangkai. Karena dia bisa hidup bertahan di luar air. Ya sampai sini. Buaya termasuk bangkai kalau dia mati. Karena dia bukan hewan air. Kepiting, kura-kura, buaya itu bukan hewan air. Kenapa? Hewan-hewan ini bisa hidup di luar air bertahan lama. Definisi dari hewan air adalah hewan yang hanya bisa tinggal di dalam air, yang kalau dia keluar dari air, kalaupun dia hidup seperti al-mazbuh, seperti kejang-kejang karena habis dipotong. Itu saja. Berarti dia hewan air. Maka semua yang bisa bertahan di atas air, walaupun dia akan kembali ke air, tapi dia bisa bertahan di luar air, maka dikatakan apa? Bukan dikatakan hewan air. Jelas? Jadi bangkai yang suci adalah semua bangkai hewan air. Baik. Ini najis yang keberapa? Yang ke-12. Najis yang ke-13. Semua yang keluar dari lambung. Semua yang keluar dari lambung, muntah. Muntah najis. Kalau muntahnya dipastikan berasal dari lambung. Beda kalau baru-baru makan, baru kira-kira di tenggorokan dimuntahkan, itu tidak najis. Ya. Kata para ulama, yang najis itu qai. Qai itu adalah muntah yang berasal dari lambung. Itu najis. Termasuk di dalamnya air yang keluar ketika orang tidur. Kalau kita bilang bebe, ya. Itu kalau dipastikan dari lambung, itu hukumnya najis. Jelas ya? Dipastikan itu dari lambung, maka hukumnya najis. Ini ke-13. Yang ke-14 najis adalah potongan tubuh. Potongan tubuh dari hewan yang kalau matinya mati bangkai. Ya, misalnya ada hewan nih, dia kalau mati bangkai, ya, sampai sini. Dia kalau tidak dipotong secara syar'i, matinya mati bangkai, maka potongan tubuhnya juga dihukumi bangkai. Contoh misalnya ada kambing. Kambing ini kan kalau dipotong tidak secara syar'i, apa hukumnya? Bangkai. Nah, kalau ada kambing kelindas kakinya sama mobil terus kepotong, nah potongannya itu kakinya, walaupun dia masih hidup, potongan kakinya itu dihukumi bangkai. Jelas? Ya. Potongan kakinya dihukumi bangkai. Kenapa? Karena dia adalah potongan anggota tubuh dari makhluk hidup yang kalau dia matinya mati bangkai. Ini tidak dengan penyembelihan syar'i. Jelas ya? Baik. Ini selesai 14. Ada sebenarnya yang lain tapi ini percabangan sebenarnya. Seperti misalnya yang mereka sebutkan yang ke-15, seperti pembakaran najis. Najis kalau dibakar dengan api. Najis kalau dibakar jadi api, kemudian terbang dengan asap-asapnya menjadi hitam, maka asap itu najis. Ketika mengenai pakaian jadi najis juga. Jelas ya? Jadi najis yang terbang melalui perantaraan api, maka itu juga yang terbang najis. Adapun najis yang berubah jadi gas tapi tidak melalui perantaraan api, maka tidak dihukumi suci, tidak dihukumi najis. Tidak dihukumi apa? Najis. Ya.
Ya sampai sini. Misalnya bau najis, bau kotoran sapi, bau naik ke udara, kena pakaian, tidak ada masalah. Kena muka kita cium misalnya, tidak ada masalah. Kenapa? Karena baunya ini tidak melalui perantaraan api. Tapi kalau melalui perantaraan api, ya maka ini hukumnya najis. Ya. Ini 15 najis, ada yang lain tapi secara umum kembali ke sini semua. Ada beberapa hal yang diperselisihkan. Baik. Jadi secara hitung-hitungan kita bisa simpulkan berapa tadi totalnya? Ada 15 najis. Ya. Selain daripada ini maka tidak ada lagi najis. Cara perhitungan. Baik. Wallahu taala alam bissawab. Ini selesai penjelasan mengenai apa itu najis, baik dari sisi definisi ataukah langsung disebutkan poin-poinnya. Ya, langsung disebutkan poin-poinnya. Baik. Silakan, berapa menit lagi? 5 menit lagi. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala aqsamun najasah. Jenis-jenis najis. Itu yang 15 tadi, yang 15 najis itu dikelompokkan menjadi 3. Dikelompokkan menjadi 3. Berdasarkan apa? Berdasarkan cara menyucikannya. Ada yang menyucikannya paling berat caranya, ada yang menyucikannya caranya paling ringan, dan ada yang sedang-sedang pertengahan. Kata beliau rahimahullah, an-najasatu salasatu aqsam. Najis itu ada 3. Yani yang 15 tadi bisa dikelompokkan menjadi 3. Dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang hukumnya dan cara membersihkannya. Najis dari sudut pandang hukumnya dan dari sudut pandang cara membersihkannya ada 3. Yang pertama najis mughalladhah wa mukhaffafah wa mutawassithah. Najis mughalladhah, najis yang berat, ditaglid, diberatkan dalam syariat. Kenapa? Karena dia hukumnya paling berat dan cara menyucikannya juga paling berat. Yang kedua najis mukhaffafah, yang diringankan. Kenapa? Karena hukumnya najis ini ringan dan cara menyucikannya juga paling ringan. Dan yang ketiga najis mutawassithah, najis pertengahan, yang karena secara hukum dia di antara mughalladhah dengan mukhaffafah dan cara menyucikannya juga di tengah-tengah. Iya, tidak berat, tidak juga terlalu ringan. Iya. Dari 15 ini, yang mana yang mughalladhah, mana yang mukhaffafah, mana mutawassithah? Kata beliau rahimahullah, fal mughalladhatu najasatul kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Mughalladhah, yang merupakan najis mughalladhah adalah najis anjing, babi, dan peranakan dari keduanya atau peranakan dari salah satu dari keduanya. Peranakan keduanya artinya anjing dengan babi ada anaknya, itu peranakan dari keduanya, minhuma. Kalau min ahadihima, misalnya anjing dengan kambing atau babi dengan kambing misalnya. Ya. Jelas ya? Itu makna minhuma au min ahadihima. Ini berarti berapa ini najis? 3 ya. Najis anjing, babi, dan peranakannya dia masuk ke najis mughalladhah. Berarti masih ada 15 najis ya. 3 najis sudah masuk di mughalladhah. Berarti masih ada berapa? 12, afwan, masih ada 12 najis. Baik. Berikutnya wal mukhaffafah. Mukhaffafah ini kencing, berarti kencing ada 2. Tadi kan kita bahas semua jenis kencing najis kan? Kencing ini terbagi 2. Ada sebagian kencing yang najis mukhaffafah, sisanya najis mutawassithah. Gitu. Jadi tetap totalnya ada berapa? 12. Iya. Najis mutawassithah nanti 12. Kenapa? Karena najis mukhaffafah itu kencing juga, cuman sebagian bentuknya. Kata beliau najis mukhaffafah, najis yang ringan adalah baulus sabiyil ladzi lam yat'am litaghadzi ghairal laban wa lam yablughil haulain. Najis yang ringan adalah kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apa-apa untuk pertumbuhannya kecuali susu dan dia belum genap berumur 2 tahun. Kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa untuk pertumbuhannya kecuali susu dan belum genap berumur 2 tahun. Ini najis mukhaffafah. Kita akan terangkan nanti. Yang ketiga wal mutawassithah baqin najasat. Yang ketiga adalah najis mutawassithah, yaitu najis sisanya yang 12 tadi. Termasuk kencing, kecuali kencing bayi dan yang disebutkan di sini. Jelas? Ya. Jadi dari 15 najis
3 masuk di mughalladah, 13 sisanya 12 sisanya masuk di mutawassithah. Kecuali kencing bayi laki-laki dengan kriteria ini dia masuk ke mukhaffafah. Kata beliau wal mutawassithatu baqin najasat kal khamar. Najis mutawassithah adalah sisanya yang 12, yang lain seperti contohnya khamar. Ya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Nah, ini 3 jenis najis dari sudut pandang hukum dan cara membersihkannya. Iya. Belum? Hah? Belum. Iya, belum juga kayak ini. Nah, kita bahas yang najis. Kalau najis mughalladah, anjing, babi. Anjing najis berdasarkan hadis riwayat Muslim atau al-muttafaq alaih, ya, tentang perintah mencuci bejana 7 kali. Ya, dalam riwayat Muslim disebutkan tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'an ulahunna bit-turab. Ya. Sucinya bejana seseorang kalau dijilat oleh anjing adalah dicuci 7 kali, yang pertama dengan tanah. Kalimat sucinya menunjukkan sebelumnya najis. Kapan dijilat oleh anjing, maka sucinya adalah dengan cara ini. Berarti apa? Dia najis. Jelas ya? Taib. Maka anjing itu hewan yang najis, seluruh tubuhnya, luar dalamnya, yang masih melekat dengan tubuhnya atau yang sudah rontok dari tubuhnya, semuanya najis, tanpa ada pengecualian. Yang kedua babi. Babi itu najis kias kepada anjing. Kenapa? Karena babi lebih parah dibandingkan anjing. Lebih parah. Kenapa lebih parahnya? Yang pertama, anjing itu masih ada pengecualian boleh dipelihara pada sebagian keadaan. Untuk menjaga ternak, untuk menjaga keamanan, atau yang seperti sekarang polisi anjing gunakan anjing untuk mencium narkoba atau semacamnya. Itu ada kegunaan. Kalau babi tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tidak boleh, tidak ada alasan apapun dibolehkan memelihara babi. Yang kedua, anjing yang boleh dibunuh hanyalah anjing yang suka menggigit, al-kalbul akur namanya. Bukan anjing gila. Kalau anjing gila lebih jelas boleh dibunuh. Jadi dia walaupun dia bukan anjing gila, tapi kalau sering menggigit orang wajib dibunuh, boleh dibunuh. Bahkan wajib kalau bisa sudah sampai membahayakan. Ya. Tapi kalau anjingnya tidak akur, ya tidak suka menggigit, apalagi ada manfaatnya, tidak boleh dibunuh. Tidak boleh, haram dibunuh. Tapi kalau babi secara mutlak sunnah dibunuh, secara mutlak tanpa pengecualian. Babi sunnah dibunuh, bahkan sebagian mewajibkan. Tapi yang utama dalam mazhab Syafi'iyah sunnah dibunuh babi tanpa ada pengecualian. Jadi babi lebih parah dibandingkan anjing. Nah, kalau anjing saja najis apalagi babi. Jelas ya? Nah, Allahu taala alam bissawab. Kemudian yang ketiga, sisi yang ketiga juga kenapa babi lebih parah? Yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah haram memakan babi. Tidak disebutkan dalam Al-Qur'an haram memakan anjing. Enggak ada kan? Enggak ada dalam Al-Qur'an haram makan anjing, enggak ada. Dalam hadis ada, tapi di Al-Qur'an tidak ada. Yang disebut haram dimakan dalam Quran hanyalah babi. Nah, ya sampai sini? Hanya babi saja. Menunjukkan dia lebih parah dibandingkan anjing. Nah, kalau anjing saja najis, apalagi apa? Babi. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kemudian peranakan keduanya, ini kenapa peranakannya juga najis? Ya, kalau anjing dengan babi peranakannya jelas najisnya. Tapi anjing dengan kambing kan anaknya suci. Ya. Kenapa anjing dengan kambing ada anaknya dihukumi najis, padahal peranakan dari hewan suci dan hewan najis? Karena kaidahnya adalah dalam menghukumi najis, anak selalu diikutkan dengan induknya yang paling rendah statusnya. Kalau induknya ada suci ada najis, maka dia diikutkan kepada yang najis. Baik, wallahu alam bissawab. Taib sebelumnya saya lupa tadi. Nanti kita bahas lebih lanjut ini ya, masalah kencing bayi laki-laki ini. Atau azan dulu azan dulu.
أشهد